Di tengah kota, ada sebuah gedung tua yang telah lama ditinggalkan. Gedung itu dulunya merupakan pusat perbelanjaan yang sangat populer. Tetapi sejak kebakaran besar 20 tahun lalu, tak ada seorang pun yang berani memasukinya. Meski lantai pertama dan kedua sebagian besar masih utuh, lantai 3 adalah tempat yang paling dihindari. Konon ada sesuatu yang sangat jahat yang menghuni di sana. Malam itu, Andi, seorang YouTuber yang gemar menjelajahi tempat-tempat angker, memutuskan untuk membuktikan kebenaran rumor tersebut. Bersama dua temannya, Siska dan Fajar, mereka memasuki gedung tersebut dengan peralatan kamera dan senter di tangan. Mereka berencana membuat video dokumenter tentang gedung itu, khususnya lantai 3 yang menurut cerita penuh dengan kejadian-kejadian supranatural. Saat mereka melangkah masuk melalui pintu yang sudah reot dan berkarat, udara di dalam terasa sangat pengap, seolah-olah menekan dada mereka. Bau debu, kayu lapuk, dan sesuatu yang lebih busuk memenuhi hidung mereka. Cahaya senter menerangi lorong-lorong yang dipenuhi grafiti dan pecahan kaca. "Kalian yakin ingin melakukannya?" tanya Siska sedikit ragu. Fajar hanya tertawa kecil. "Tenang saja sis, ini cuma gedung kosong, tak ada yang perlu ditakutkan." Andi mengangguk. "Kita di sini untuk mencari bukti kan? Siapa tahu ini akan jadi konten viral." Mereka mulai menyusuri lantai pertama. Semua tampak biasa saja. Bangunan yang usang, dinding yang penuh coretan, dan suara derit lantai kayu di bawah kaki mereka. Namun sesampainya di lantai 2, suasana mulai berubah. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh, gemericik air yang seharusnya tidak ada, langkah kaki di belakang mereka, dan suara samar seseorang tertawa di kejauhan. "Kalian dengar itu?" tanya Siska. Suaranya bergetar. Andi dan Fajar mengangguk, tapi mereka memutuskan untuk tidak memikirkannya. Itu mungkin hanya imajinasi mereka, pikir Andi. Mereka terus berjalan menuju tangga yang mengarah ke lantai 3. Tangga itu terlihat tua dan rapuh, dengan cat yang mengelupas dan anak tangga yang berdecit setiap kali diinjak. Sesampainya di lantai 3, hawa dingin menusuk tulang. Anehnya, tidak ada angin, tapi udara di sana lebih dingin dari sebelumnya. Lantai itu tampak lebih gelap, bahkan dengan sinar senter yang mereka bawa. Dinding-dindingnya tampak lebih kotor, seperti ada sesuatu yang menetes dari atas. Ruangan-ruangan di sepanjang koridor dipenuhi bayangan, dan setiap sudut tampak lebih menyeramkan daripada yang mereka duga. Saat mereka melangkah lebih ke dalam, suara aneh itu semakin jelas. Ada suara seretan, seperti sesuatu yang berat ditarik di atas lantai beton. Dengan sesekali terdengar suara perempuan menangis. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Kita harus keluar dari sini," bisik Siska, wajahnya pucat. Namun sebelum mereka bisa berbalik, tiba-tiba senter Andi padam. Ruangan itu langsung tenggelam dalam kegelapan total. "Baterainya habis?" tanya Fajar dengan nada gugup. Andi mencoba menekan tombol on-off beberapa kali, tetapi tidak ada hasil. Siska dan Fajar juga mencoba senter mereka, namun entah kenapa senter mereka ikut mati. Dalam kegelapan itu, langkah kaki terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Suara seretan juga semakin mendekat, seperti ada sesuatu yang bergerak ke arah mereka. Tiba-tiba terdengar suara bisikan halus di telinga Andi. "Kau tak seharusnya ada di sini." Andi terkejut dan mundur beberapa langkah. Suara bisikan itu begitu nyata, begitu dekat. "Kita harus pergi," serunya. Mereka mencoba berlari, tetapi sepertinya lorong yang mereka masuki semakin panjang, tidak ada ujungnya. Bayangan di dinding tampak hidup, menari-nari mengikuti gerakan mereka. Lantai 3 ini terasa seperti dimensi lain, berbeda dari lantai-lantai sebelumnya. Di tengah kepanikan, mereka melihat sebuah pintu di ujung lorong. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke arahnya, berharap itu adalah jalan keluar. Akan tetapi saat mereka membuka pintu itu, mereka hanya menemukan sebuah ruangan kosong yang besar. Di tengah ruangan itu, ada sebuah cermin besar yang sudah retak. Udara di dalam ruangan itu lebih dingin lagi, dan tiba-tiba mereka merasakan kehadiran sesuatu yang sangat jahat di belakang mereka. Siska menjerit saat melihat bayangan gelap muncul di cermin, mendekat ke arah mereka. Bayangan itu semakin besar, semakin nyata, hingga akhirnya keluar dari cermin. Sesosok wanita bergaun putih compang-camping dengan wajah rusak dan penuh luka yang muncul di hadapan mereka. Matanya kosong tetapi sorot kebencian terasa dari sosoknya. "Kalian tidak boleh pergi." Suara itu terdengar seperti geraman dari dalam tenggorokan makhluk itu. "Apa ini?" Fajar jatuh tersungkur, gemetar ketakutan. Wanita itu mengulurkan tangannya yang panjang dan pucat ke arah mereka. Andi mencoba menarik Siska dan Fajar untuk keluar dari ruangan itu, tetapi pintu di belakang mereka tertutup sendiri dengan keras. Mereka terperangkap.
kita harus melakukan sesuatu. Andi berteriak, suaranya penuh kepanikan. Namun wanita itu semakin mendekat. Mulutnya yang robek menyeringai lebar. Suara tawa pelan yang mengerikan mulai terdengar, mengisi ruangan. Tawa yang berasal lebih dari satu mulut. Seakan-akan lantai 3 ini dipenuhi makhluk-makhluk lain yang mereka tak bisa lihat. Seketika ruangan itu mulai berguncang. Cermin di belakang wanita itu bergetar hebat sebelum pecah berkeping-keping, membuat potongan kaca terbang kemana-mana. Wanita itu menghilang di balik debu dan kegelapan, tapi kehadirannya masih bisa dirasakan. Dalam keheningan yang menakutkan itu, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Tanpa berpikir panjang, Andi, Siska, dan Fajar langsung berlari keluar. Mereka berlari menuruni tangga secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Begitu mereka berhasil keluar dari gedung, mereka tersandung dan terjatuh ke tanah. Napas mereka tersengal-sengal, tubuh mereka gemetar ketakutan. Gedung tua itu tampak lebih menyeramkan dari luar. Dan meskipun mereka sudah berada di luar, perasaan bahwa sesuatu masih mengikuti mereka tak hilang. Andi melihat ke arah lantai 3. Di jendela yang pecah, dia bisa melihat sosok wanita itu berdiri menatapnya. Wajahnya yang rusak tersenyum dingin, seolah berbisik, "Kalian belum selesai denganku." Dan sejak saat itu, lantai 3 terabaikan tak pernah lagi diganggu.